Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan Kak Emerald ya sayang ya. Apakah kalian sudah menonton ya video kakak yang baru saja kakak rilis ya? Yang judulnya untuk orang ketiga ya. Apakah posisi saya akan berakhir bahagia atau tidak? Silahkan ditonton karena tips ini menyambung dengan video yang kakak sudah upload. Nah, hari ini kakak mau kasih tips apa? Tips agar tidak dijadikan korban menjadi orang ketiga. Nah, kenapa kakak bilang korban? Karena tidak semuanya orang ketiga itu adalah, maaf nih ya, perempuan ya atau laki-laki lah anggaplah ya, adalah orang ketiga yang merebut ya pasangan orang lain. Bisa jadi orang ketiga itu adalah korban, di mana sepertinya orang yang sedang dealing dengan kalian itu ternyata sudah memiliki istri, sudah memiliki suami, tetapi dia berbohong. Dia menipu bahwa dia adalah single, bahwa dia adalah duda misalkan ya, bahwa dia misalkan lagi proses cerai, sudah pisah rumah lah dan segala macam. Tapi ternyata dia masih beristri dan masih satu rumah. Nah, jangan sampai kalian itu menjadi korban ya, menjadi orang ketiga yang dikorbankan. Ya, karena kebanyakan orang pasti menghujatnya adalah orang ketiganya. Tapi mereka tidak tahu yang sebenarnya. Ya, makanya kakak tidak pernah menghujat nih bilang pelakor-pelakor itu ya. Ya, bilang seperti itu kakak tidak pernah. Karena yang namanya perempuan kebanyakan adalah korban. Jadi sekali lagi sebagai perempuan-perempuan yang pintar, yang cantik, sekali lagi ya harus bisa ya tahu seluk-beluk pasangan kalian. Baik, kita langsung saja ya. Tips agar tidak dijadikan korban menjadi orang ketiga. Tipsnya apa sih Kak Emerald? Tipsnya sangat gampang sekali untuk kalian yang memang sedang menjalani cinta segitiga, bahkan kalian ini adalah korban dari cinta segitiga ini ya sayang. Tipsnya sangat gampang sekali. Yang pertama, ketika ada yang mendekati kamu, baik secara langsung maupun melalui sosial media, apalagi ya, silakan ya dicari tahu seluk-beluknya dia. Kalau kalian ketemu secara langsung nih ya, kalian bisa cek semua sosial medianya dia. Apakah dia ya upload video atau foto tentang perempuan orang lain atau laki-laki lain ya, atau keluarganya, anaknya dan segala macam, itu bisa kalian periksa ya, selidiki semuanya. Jadi bukan hanya kepolisian yang bisa menyelidiki sesuatu. Kalian juga bisa menyelidiki sesuatu ya. Anggaplah bahwa orang yang sedang bersama dengan kamu itu adalah orang yang memang perlu dicek ya statusnya. Jangan sampai kamu didekati oleh seseorang terus dia bilang bahwa dia itu single, duda ya, atau misalkan alasannya bahwa dia ini sudah berpisah dengan pasangannya dan lagi proses cerai misalkan. Nah, jangan langsung percaya ya, langsung. Kalau misalkan nih, langsung dicek. Kalau misalkan dia bilang bahwa dia ini duda, sudah bercerai, tanyakan mana surat cerainya. Karena kalau sudah cerai, tentu dia ada surat cerai dari pengadilan. Ya, keluar. Kalau misalkan dia bilang, oh belum keluar surat cerainya, misalkan ya, itu hanyalah excuse ya, hanyalah alasan saja. Jadi kamu bisa jaga jarak ya, jangan terlalu terlibat begitu dalam atau jangan terlalu intens ya, jangan terlalu dekat hubungannya, biasa saja ya, sampai kamu tahu segalanya tentang dia. Ya, sekali lagi, kalau dia bilang bahwa dia sudah bercerai, minta surat cerainya. Kalau misalkan dia, kok kamu tidak percaya sama saya dan segala macam, kamu bilang, maaf, ya saya tidak percaya. Kamu harus berani mengatakan itu. Jangan, tapi nggak enakan kak, silahkan kalian kalau tidak enakan ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang bilang kamu itu adalah pelakor misalkan ya, kamu juga jangan merasa nggak enak. Jadi kalian harus lebih pintar lagi sebelum kalian dikatakan seperti itu. Dicek dulu, jangan mau kalian itu dijadikan kambing hitam. Jangan kamu dijadikan sebagai korban ya, karena tentu pasangan sahnya atau pasangan orang tersebut yang sesudah sebelum kamu ya, tentu dia akan mengatakan bahwa kamu adalah
pengganggu hubungan mereka. Apalagi kalau misalkan sudah tersebar secara umum dan orang lain melihat bahwa kamu adalah orang ketiga, dan tentu yang namanya orang ketiga adalah ya di mata mereka, ya di mata umum, perusak hubungan orang. Nah, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai nama kalian itu dicap seperti itu ya. Jadi silakan diselidiki, minta surat cerainya. Oke, kalau misalkan, tapi beda nih kalau misalkan kondisinya bahwa kamu ingin memanfaatkan dia secara keuangan, misalkan bodoh amat dia mau cerai mau apa. Nah, itu salahnya di kamu. Sudah tahu dia sudah punya istri, kamu tetap mau sama dia. Terus tiba-tiba kamu merasa bahwa saya sebagai korban, kamu bukan korban. Ini berbicara beda ya. Oke, kamu sudah tahu dan memanfaatkan dia, itu artinya kamu bukan korban. Meskipun pada akhirnya kamu disakiti, ditinggalkan, itu kan sudah keputusan kalian sendiri. Kalian sudah tahu bahwa dia sudah memiliki pasangan sah, tetapi kamu masih sama dia karena kamu memanfaatkan dia dalam suatu hal. Jadi tidak ada yang rugi, ya. Itu beda case, beda masalah, ya. Oke? Jadi di sini sekali lagi ya, kalau misalkan dia bilang bahwa dia sudah cerai, minta surat cerainya. Oke. Dan kalau seandainya ya dia datang ya bilang bahwa dia ini adalah single ya, belum memiliki pasangan sah, silakan dicek seluk-beluknya dia ya, terutama dari sosial medianya dia. Oke, sebentar. Maaf kakak potong sebentar, kakak minum air putih dulu ya. Karena memang energinya yang sesuatu hal tentang cinta segitiga ini sangat berat ya. Jadi sekali lagi usahakan ya, diselidiki, dicari tahu. Ini bagus ya video ini untuk kalian yang memang belum ada pengalaman hal-hal yang seperti ini, belum tahu tentang apapun hal yang seperti ini. Jadi ada suatu ilmu untuk kalian untuk bisa membentengi kalian semua agar tidak terjebak dengan cinta segitiga yang membuat kamu dijadikan sebagai korban ya. Minta surat cerainya. Terus kalau dia bilang single, cari tahu seluk-beluknya dia, semua sosial medianya dia, dari Facebook, Instagram, ya, Twitter, Viber dan segala macam yang berbentuk application chat lah, sosial media lah, ya, dicari tahu, oke, diselidikin. Terus kemudian tanyakan ke teman-temannya, kalau kalian tahu nih teman-temannya dia, tanyakan ya tentang dia. Terus ya kalau hubungan kalian mulai sudah lama nih, kamu minta, aku ingin kenal dengan keluargamu. Nah, kamu minta seperti itu. Orang tuamu, adikmu, kakakmu, saudara-saudaramu. Bahkan suruh minta dia untuk ajak kamu ke keluarganya dia, ke rumahnya dia, ke rumah orang tuanya, ya. Nah, itu baru adanya keseriusan, adanya benar-benar bahwa dia itu single. Ya, oke. Di situ sangat mudah sekali, gampang tinggal membawa kamu ke keluarganya main. Tapi kalau alasannya kayak gini, kalau dibawa kan harus memang benar-benar serius. Saya belum siap nih untuk dibawa ke orang tua saya. Saya biasanya membawa ke orang tua saya untuk seseorang yang sudah serius yang mau saya lamar. Nah, kamu jawab gini, kalau begitu kamu nggak serius sama aku, kamu nggak cinta gitu. Kamu harus pura-pura bahwa dia itu ya harus memang benar-benar cinta ya, dan harus membawa kamu ke sana karena kamu memang perlu kejelasan. Ya apalagi kalau dia misalkan sudah berumur nih. Ya apalagi zaman sekarang lagi musim pernikahan muda, masih kecil ternyata sudah punya anak ya, sudah punya keluarga. Kamu tidak akan menyangka ya umur dia yang baru 20 tahun, 21 tahun ternyata sudah menikah ya. Sekali lagi usahakan untuk menyelidiki ya dari segi apapun, dari segi sosial medianya dia, dari segi pertemanannya mereka ya, teman-temannya dia, cari tahu dari teman-temannya, dari sosial medianya dia, dan dari keluarganya ya. Jangan sampai ada korban lagi di sini. Sekali lagi ya, apapun yang sedang kalian jalani itu urusan kalian ya, kakak tidak akan ikut campur. Tetapi ya kakak hanya sebagai kakak untuk kalian semua. Berapapun umur kalian ya, kalau memang tingkatan ya pengalaman kalian belum di level ke situ, di level yang sudah kakak sampaikan, anggaplah ya kakak ini adalah saudara kalian ya. Jadi usahakan sekali lagi ya, diperhatikan kembali orang yang sedang bersama dengan kalian ya. Jangan sampai ya kalian itu dijadikan sebagai korban, ternyata dia adalah pemangsa
ya. Tapi beda cerita kalau memang kalian sudah tahu bahwa dia sudah memiliki keluarga, ya. Kalian itu bukan korban, ya, tetapi kalian memang sengaja ingin menjadi orang ketiga, dan itu urusan kalian. Oke sayangku, baiklah, itu adalah tips untuk kalian yang sedang ya menjalani suatu hubungan dan tentu belum tahu nih orang yang sedang bersama dengan kalian itu adalah predator apakah bukan, ya. Have a good day, I love you. Jangan lupa subscribe karena akan banyak tips-tips dan video-video ya yang kalian mungkin tidak temukan di tempat lain, karena kakak akan mengupas semua fakta yang ada di lapangan ya secara jelas dan mudah untuk dimengerti, ya. Dan jangan lupa juga join member ya, biar kalian bisa dapat mengakses video-video yang begitu banyak sekali yang tidak kakak upload di YouTube. Have a good day, I love you, bye.